Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya akan menjelaskan rukun Islam yang ketiga, keempat, dan yang kelima, yaitu zakat, puasa, dan haji. Zakat menurut sudut pandang syariat mengeluarkan beras atau makanan pokok seberat 3 kilo untuk diberikan kepada asnaf 8 yang wajib menerima zakat, seperti fakir, miskin, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil, dan seterusnya. Inilah zakat menurut syariat. Bagaimana hakikatnya zakat itu? Ketika kita mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah, zakat mal, ataupun zakat yang lain yang telah diwajibkan di dalam hukum syariat, di saat tangan ini memberikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya, maka hati, jangan sampai kita yang melakukan semua ini. Hati jangan merasa tangan bisa bergerak sendiri. Kita tidak boleh merasa kemampuan zakat kita berzakat ini muncul dari diri kita. Ketika seseorang itu kesadarannya dia zakat yang telah dia lakukan ini muncul dari dirinya sendiri, maka orang yang seperti ini belum melakukan zakat secara hakikat. Nah, sedangkan zakat secara hakikat, ketika tangan ini memberikan zakat kepada fakir, miskin, atau gharim, dan seterusnya, maka hati harus menyadari bahwasanya ini semua adalah Allah yang menggerakkan tangan ini untuk berzakat. Allah yang telah memberikan motivasinya ke dalam pikiran kita sehingga rasa kita bergerak untuk memberikan zakat. Ini semua adalah aktivitas Allah. Nah, ketika hati seseorang sudah menyadari bahwasanya dia bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa, maka seluruh pergerakannya, baik itu melakukan zakat, melakukan puasa, melakukan haji, ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih tepatnya Allah yang telah menggerakkan tangannya untuk memberikan zakat. Sekiranya bisa difahami, wahai saudaraku. Sekarang masalah rukun yang keempat adalah puasa. Puasa secara syariat adalah menjaga tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan perkara-perkara
yang membatalkan puasa secara hukum syariat. Sedangkan puasa secara hakikat menjaga hati agar tidak mengakui setiap aktivitas yang dia lakukan. Ini muncul dari dirinya. Semuanya, apapun yang dia lakukan, ini adalah pergerakan Allah. Ketika seseorang itu dalam berpuasa syariat, dia menjaga menahan lapar, menahan haus, hatinya selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, dan tidak sampai mengingat selain Allah, menjaga hati agar tidak mengingat selain Allah. Ini adalah hakikatnya puasa. Jika seseorang itu hanya berpuasa secara syariat saja, maka perkembangan rohani, perkembangan potensi ibadahnya tidak akan bertambah. Bahkan banyak orang yang hanya berpuasa syariat, akan tetapi dia masih merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau puasa secara syariat ini dijalankan berbarengan dengan puasa secara hakikat, dia menahan haus dan lapar, hatinya dijaga dari mengingat selain Allah, maka sudah pasti dia akan menemukan haji yang dimaksud, yang dijelaskan nanti pada akhir dari pembahasan ini. Jadi hakikatnya zakat, puasa itu menjaga hati dari mengingat selain Allah. Hati tidak boleh merasakan lagi adanya selain Allah. Hati harus selalu kokoh dan selalu yakin bahwasanya, selalu sadar hati ini semua adalah pergerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat daripada puasa itu sendiri. Makanya di sebuah ayat dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah kuwajibkan puasa sebelum orang-orang sebelum kamu, sudah saya wajibkan berpuasa. Supaya apa? Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan puasa secara syariat saja tidak membimbing hati, belum cukup untuk membimbing hati untuk bertakwa kepada Allah. Apa sih hakikatnya takwa itu? Menerima dengan ridho, menerima dengan ikhlas setiap ketentuan yang Allah berikan. Nah, ikhlasnya hati, ridhonya hati kepada setiap ketentuan Allah tidak bisa dicapai dengan hati yang sering lalai kepada Allah. Keikhlasan hati, keridhoan hati ini hanya dapat diperoleh oleh orang-orang yang menjaga hatinya dari ingat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hatinya setiap detik, setiap saat selalu sadar, selalu merasakan bahwasanya semua aktivitas ini adalah Allah sendiri yang menggerakkan semuanya. Dengan hati ini selalu sadar bahwasanya apa yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah, maka hati kita akan tetap terjaga, hati kita akan tetap bersih dari kesirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih kesirikan itu? Menyaksikan
meyakini bahwasanya ada hidup selain Allah, ada takdir yang tidak diciptakan Allah. Seperti ketika sedang sakit, diobatkan nggak sembuh-sembuh, kemudian dipijat kita belum sembuh, ke dokter kita belum sembuh. Terkadang hati yang belum mengenal Allah itu masih ragu. Jangan-jangan sakitku ini gara-gara tetanggaku yang kemarin itu mengirimkan sesuatu kepada saya lah. Itu tanda bahwasanya hati itu masih belum mengenal Allah. Dia masih berkeyakinan bahwasanya ada sesuatu selain Allah yang bisa membuat dia sakit, yaitu tetangganya itu tadi. Nah, ini ciri-cirinya orang yang masih belum ma'rifat kepada Allah. Nah, kalau orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, biarpun ada ledakan di atas rumahnya, biarpun apapun yang terjadi, hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak pernah menyangka datangnya sesuatu itu dari selain Allah, kecuali hatinya hanya berprasangka semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ciri-cirinya orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk rukun Islam yang kelima adalah haji. Bagaimana syariatnya haji? Ya sama saja, harus berniat dulu melaksanakan rukun-rukun haji, memakai pakaian ihram dan lain sebagainya. Nah, sedangkan hakikatnya haji, di saat kita menjalankan haji, mulai niat, mulai kita mengumpulkan uang untuk berdaftar haji, dan akhirnya kita berangkat haji, kita melakukan tawaf di sana, melakukan sa'i, melakukan melempar jumroh dan lain sebagainya. Ini jangan sampai merasa kita yang bisa mengumpulkan uang itu. Kita yang bisa mengumpulkan uang untuk pergi haji. Dan ketika kita menjalankan haji di sana, kita merasa bergerak sendiri. Kita waktu tawaf, kita merasa hati kita ini, saya yang bergerak mengelilingi Ka'bah. Jangan. Mulai mengumpulkan uang sampai berangkat haji, sampai pulang lagi ke rumahnya, jangan ada keakuan diri yang masuk ke dalam hati kita. Semuanya adalah Allah yang melakukan. Ketika kita tawaf, ini adalah Allah yang menjalankan raga ini untuk tawaf. Ketika kita melempar jumroh, ini maksudnya adalah melempari nafsu keakuan diri kita supaya sirna dari dalam hati kita. Semuanya mengandung hakikat yang harus kita pelajari. Pokoknya intinya yang hidup ini Allah, selain Allah tidak hidup. Berarti kalau kita bisa bergerak, ada orang yang bisa bergerak begini dan begitu, itu semua adalah pergerakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kelihatannya secara akal itu tidak sesuai dengan logika manusia. Seperti orang yang punya pekerjaan melacur dan lain sebagainya. Itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman yang nomor 6. Takdir, iman kepada takdir. Khairihi wa syarihi inallahi ta'ala. Baik atau buruknya takdir, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah membuat buruk? Sebagai pembelajaran untuk manusia, untuk membimbing hatinya agar makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penjelasan
secara singkat tentang zakat, puasa, dan haji. Sekiranya bisa difahami saudaraku. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa difahami oleh saudara-saudaraku dimanapun berada, agar untuk apa? Semuanya ini pemahaman yang saya sampaikan semata-mata supaya keimanan dan ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat, puasa, haji itu tidak diterima kalau tidak bertendensikan hudur, tidak bertendensi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang dimaksud ikhlas, yang dimaksud hudur adalah hati selalu merasa bahwasanya semua yang terjadi di dunia ini adalah Allah yang mentakdirkan. Jadi ketika kita sholat, kita zakat, kita puasa, hati terus menyadari bahwasanya semua ini adalah af'alullah, perbuatan Allah. Manusia hanya sebuah nama, aku tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Semuanya adalah hidup yang ada dalam diri ini yang menggerakkan semua aktivitas tubuh ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa difahami saudaraku dimanapun berada. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.